Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai algoritma manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Algoritma adalah suatu metode khusus yang terdiri dari tahapan atau langkah-langkah yang tersusun rapih dan terbatas untuk memecahkan suatu masalah. Setidaknya ada beberapa ciri-ciri algoritma, di antaranya 1. Adanya input atau masukan. Input tersebut akan diolah atau diproses melalui langkah-langkah atau tahapan dalam algoritma. 2. Setiap unsur memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang spesifik. Sehingga jika unsur tersebut dirubah atau dihilangkan, akan merubah hasil dari algoritma. Bahkan mungkin algoritma tersebut tidak akan berjalan. 3. Tahapan atau langkah-langkahnya harus berurutan. 4. Tahapan atau langkah-langkahnya terbatas. 5. Adanya output atau keluaran, yaitu hasil dari proses algoritma tersebut. Dalam menggambarkan alur proses sebuah algoritma, digunakan flowchart untuk menganalisa dan mengevaluasi alur tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Algoritma biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan masalah pada bidang matematika. Misalkan kita ingin menghitung luas sebuah lingkaran. Flowchart-nya 1. Mulai. 2. Tentukan nilai pi 3,14 atau 22/7. Nilai pi termasuk konstanta atau nilainya tetap. 3. Tentukan radius lingkaran. Radius lingkaran termasuk variabel atau nilainya tergantung kita yang menentukan. 4. Masukkan radius lingkaran pada rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali r kali r. 5. Tampilkan hasil. 6. Selesai. Pada flowchart tersebut, kita harus memasukkan radius atau jari-jari lingkaran. Tentunya jika kita tidak memasukkan nilai radius lingkaran tersebut, maka tidak akan ada hasil atau luas dari lingkaran. Baik nilai pi dan juga rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali r kali r, memiliki fungsi masing-masing agar didapat luas lingkaran yang benar. Tahapan atau langkah-langkah pada algoritma menghitung luas lingkaran tersebut juga harus berurutan. Tidak mungkin ditentukan rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali r kali r, tanpa diketahui nilai pi terlebih dahulu. Tahapan atau langkah-langkah pada algoritma menghitung luas lingkaran tersebut juga terbatas. Pada flowchart tersebut, cukup diketahui nilai pi, rumus luas lingkaran, dan juga radius lingkaran. Tidak ada tahapan, misalkan pada flowchart tersebut dimasukkan rumus keliling lingkaran, karena yang kita inginkan hasilnya cuma luas lingkaran saja. Yang terakhir, adanya hasil dari perhitungan luas lingkaran tersebut. Pastinya, algoritma perhitungan untuk menghitung luas lingkaran tersebut ada yang membuatnya. Tidak mungkin kita asal tebak hasilnya. Untuk menghitung luas lingkaran dengan radius angka yang kecil pun tetap ada proses berpikir. Apalagi
jika angkanya besar atau angkanya yang tidak bulat. Algoritma juga biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan masalah pada bidang pemrograman komputer. Flowchart pada bahasa pemrograman komputer umumnya seperti ini. 1 start, 2 input, 3 proses, 4 output, 5 end. Misalkan kita ingin menghitung luas sebuah lingkaran menggunakan bahasa pemrograman. Berikut skrip sederhana untuk menghitung luas lingkaran menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kita bisa perhatikan, skrip PHP tersebut diawali oleh tanda kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri tanda tanya lebih besar dari. Setiap perintah pada skrip tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tulisan define menunjukkan tanda yang di dalam kurung yaitu pi merupakan sebuah konstanta, artinya nilainya tetap. Pada skrip tersebut menggunakan nilai 3,14 atau bisa juga kita menggunakan 22/7. Jika kita merubah nilai pi dengan angka lain yang lebih kecil atau lebih besar, tentunya akan merubah hasil, dan tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan rumus luas lingkaran. Sedangkan tanda dolar sebelum huruf R menunjukkan variabel. Huruf R di sini maksudnya radius atau jari-jari dari lingkaran yang ingin kita hitung luasnya. Kita bisa mengganti angka tersebut, dan tentu luas lingkaran atau hasilnya akan berubah. Berikut hasil output dari perhitungan luas lingkaran jika radius atau R sama dengan 14. Lalu, kita akan mencoba merubah radiusnya menjadi 20. Maka hasil output dari perhitungan luas lingkaran tersebut otomatis akan berubah. Kita perhatikan langkah-langkah atau tahapannya berurutan. Contohnya pada skrip tersebut ditentukan terlebih dahulu nilai pi, kemudian ditentukan rumus dari luas lingkaran, yaitu pi dikali R kali R. Tidak ditentukan rumusnya terlebih dahulu, kemudian ditentukan nilai pi. Berikut, kalau kita mencoba untuk switch langkah-langkah dari skrip tersebut, maka hasilnya akan error. Algoritma tersebut akan bingung mencari nilai V. Pada notifikasi, dia akan menanyakan nilai pi pada line 12. Padahal, pada line 16 sudah ada nilai pi. Jadi, jika langkah-langkah atau tahapannya tidak berurutan, maka algoritma tersebut tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Kita juga perhatikan pada skrip tersebut, langkah-langkah atau tahapan prosesnya terbatas. Artinya, langkah-langkah atau tahapannya hanya yang berhubungan dan digunakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Terakhir, adanya hasil dari proses algoritma tersebut, yaitu luas lingkaran. Tentunya, algoritma pemrograman tersebut ada yang membuatnya. Tidak mungkin komputer membuat dengan sendirinya, kecuali memakai AI. Dan AI pun tidak mungkin ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membuatnya. Algoritma juga biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan masalah
yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menyeduh kopi instan. Berikut algoritmanya. 1. Mulai, yaitu buka kemasan kopi. 2. Input, yaitu masukkan kopi ke dalam gelas. 3. Proses, yaitu panaskan air hingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata. 4. Output atau hasil. 5. Selesai, kopi siap dinikmati. Input dari algoritma tersebut adalah kopi instan dan air panas, yang pastinya kedua bahan tersebut memiliki fungsi masing-masing yang spesifik. Dan proses menyeduh kopi instan pun terbatas, dan ada tahapan yang tidak mungkin di-switch. Yang terakhir, adanya output atau hasil, yaitu kopi yang bisa dinikmati. Nah, sebenarnya ada algoritma yang terjadi tanpa kita sadari melakukannya. Bahkan kita melakukannya setiap saat, yaitu bernapas. Bernafas merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup. Bernapas merupakan sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, algoritma biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Bernapas merupakan salah satu algoritma dalam tubuh manusia, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah agar bisa bertahan hidup. Fungsi bernapas untuk menyediakan asupan oksigen ke seluruh tubuh secara konsisten, agar tubuh bisa bekerja dengan optimal, seperti memelihara otak agar bisa berbicara, membawa sesuatu, agar tubuh dapat menyesuaikan suhu dan kelembaban, membuat kita sehat, untuk metabolisme, yaitu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi, dan sebagainya. Jika kita tidak bisa bernapas, tubuh tidak dapat memproduksi energi, tidak dapat berpikir, jantung tidak dapat memompa darah, dan semua organ tubuh kita perlahan-lahan akan mengalami kerusakan. Semua hal tersebut akan menyebabkan kematian. Bernapas merupakan sebuah algoritma karena memiliki ciri-ciri algoritma. Berikut flowchart bernapas. 1. Mulai. 2. Inhalasi. 3. Hidung dan atau mulut. 4. Faring. 5. Laring. 6. Trakea. 7. Bronkus. 8. Bronchiolus. 9. Alveolus. 10. Ekshalasi. 11. Selesai. Manusia mulai bernapas ketika lahir ke dunia. Lalu bagaimana janin bisa bernapas ketika sebelum lahir? Janin bernapas dengan cara menghirup sedikit air ketuban, dan pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi pada tali pusar yang terhubung dengan ibunya. Selama hidup, manusia melakukan pernapasan seperti proses looping jika dalam pemrograman, dan akan berhenti bernapas jika manusia tersebut meninggal. Input atau masukan dari algoritma pernapasan manusia adalah inhalasi, yaitu proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh.
Oksigen merupakan unsur kimia yang melimpah di bumi. Bayangkan, jika tidak ada yang mengatur ketersediaan oksigen, maka ketersediaan oksigen akan terbatas. Pasti kita akan berebut untuk mendapatkannya. Rendahnya kadar oksigen pada suatu lingkungan memungkinkan seseorang menderita hipoksemia, yaitu kondisi ketika kadar oksigen di dalam darah berada di bawah normal. Hidung. Hidung memiliki rongga atau lubang yang berfungsi sebagai saluran udara. Dalam rongga hidung ada rambut-rambut untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, enggak hanya itu saja. Udara yang masuk di hidung akan dilembabkan dan dihangatkan oleh selaput hidung. Bayangkan jika kita tidak mempunyai hidung. Kita yang memiliki hidung yang sempurna juga masih bisa terkena penyakit jika kita tidak menjaga kesehatan, seperti influenza, sinusitis, polip hidung, dan sebagainya, yang tentunya akan sangat mengganggu proses pernapasan. Jadi pasti ada yang membuat atau menciptakan hidung agar kita dapat bernapas. Faring. Faring memiliki fungsi sebagai saluran udara. Ketika udara masuk melalui hidung atau mulut, faring meneruskannya ke laring. Selain itu, faring juga berfungsi menyaring partikel-partikel yang terdapat dalam udara yang dihirup sebelum mencapai saluran pernapasan yang lebih dalam, dan juga memiliki jaringan yang berperan mendeteksi dan melawan mikroorganisme yang masuk melalui udara dan makanan, sehingga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Bayangkan jika kita tidak memiliki faring. Kita yang didesain memiliki faring pun, jika kita tidak menjaga kesehatannya, mungkin akan terkena penyakit radang tenggorokan. Laring. Laring membawa udara dari faring menuju trakea. Laring melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat apabila ada benda asing yang akan masuk ke dalam saluran nafas. Bayangkan jika kita tidak memiliki laring. Kita yang didesain memiliki laring pun, jika kita tidak menjaga kesehatannya, mungkin akan terkena peradangan pada organ laring. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran pernapasan yang menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar partikel asing melalui respon batuk atau bersin. Jadi kalau di kolam koi terdapat filter yang disekat-sekat sehingga air yang terdapat di dalam kolam koi memiliki kadar yang cocok untuk habitat ikan koi, begitupun dengan sistem pernapasan kita yang sangat canggih, memfilter udara yang masuk hingga layak dipergunakan bagi tubuh kita. Hal tersebut tentunya ada yang mendesain atau menciptakannya. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki trakea, maka partikel asing akan masuk ke dalam paru-paru. Bronkus. Bronkus memiliki 2 cabang saluran udara yang menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru. Bronkus juga melembabkan udara dan menjaga paru-paru tetap bersih dengan cara membuang lendir dan dahak dari saluran pernapasan. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki bronkus. Kita yang didesain memiliki bronkus pun, jika kita tidak menjaga kesehatannya, mungkin akan terkena penyakit bronkitis. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus
untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan membantu mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki bronkiolus. Kita yang didesain memiliki bronkiolus pun, jika kita tidak menjaga kesehatannya, mungkin akan terkena infeksi atau peradangan pada bronkiolus. Alveolus. Alveolus berada di dalam paru-paru yang berfungsi mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Dalam paru-paru yang sehat, terdapat sekitar 600 juta alveolus. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus. Oksigen yang baru saja didapatkan akan dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler. Oksigen akan dibawa oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah dan juga akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan hasil sisa metabolisme sel setelah oksigen yang sebelumnya dibawa. Karbon dioksida akan dibawa keluar melalui proses membuang napas. Proses membuang napas ini disebut dengan ekshalasi. Bayangkan jika kita tidak memiliki alveolus. Kita yang memiliki alveolus pun masih bisa terkena penyakit jika kita tidak menjaga kesehatannya, seperti radang paru-paru, TBC, sindrom gangguan pernapasan akut, dan sebagainya. Output atau keluaran, yaitu hasil dari proses bernapas, adalah karbon dioksida yang penting untuk mengatur tingkat keasaman darah dan mendukung proses pernapasan. Tahapan atau langkah-langkah dari algoritma pernapasan manusia harus berurutan. Tidak mungkin sistem pernapasan urutannya tertukar. Misalkan, paru-paru terlebih dahulu. Dan juga tahapan atau langkah-langkahnya terbatas. Hanya organ sistem pernapasan saja yang terdapat pada algoritmanya. Tidak mungkin algoritma pada pernapasan manusia yang sempurna tersebut terjadi dengan sendirinya, karena setiap organ sistem pernapasan memiliki fungsi yang spesifik, serta tahapan atau langkah-langkah yang berurutan. Quran Surat At-Tur ayat 35. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi, tentunya algoritma sistem pernapasan pada manusia tersebut ada yang membuat atau menciptakannya, yaitu Tuhan Maha Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan jika ada yang mau menulis saran, komentar, atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.